Kasus dugaan penyekapan terhadap seorang karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat, kembali memunculkan fakta mengejutkan. Kuasa hukum korban, Petrus, mengaku menerima sejumlah tawaran uang agar perkara tersebut tidak diungkap ke publik. Menurutnya, tawaran itu datang dari oknum yang diduga memiliki kaitan dengan pihak pelaku. Nilai uang yang ditawarkan pun disebut terus meningkat secara signifikan. Mulanya, nominal yang ditawarkan hanya sebesar 20 juta rupiah. Namun, angka tersebut kemudian melonjak hingga mencapai 1 miliar rupiah. Petrus mengungkapkan, tawaran itu diterimanya selama mendampingi korban, Tegar Saputra, 25. Meski demikian, ia menegaskan menolak segala bentuk upaya penyelesaian di luar proses hukum. Bahkan, Petrus mengaku telah mengantongi identitas oknum polisi yang diduga terlibat dalam upaya tersebut. Ia memastikan seluruh informasi itu akan disampaikan dalam proses pemeriksaan demi mengungkap kasus secara terang benderang. Awalnya 20 juta rupiah, kemudian meningkat hingga tawaran 1 miliar rupiah, kata Petrus saat ditemui di kediaman korban Tegar Saputra, 25, di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu, 1 Juli 2026. Namun, Petrus menegaskan menolak tawaran tersebut. Ia juga membeberkan identitas oknum polisi yang diduga menjadi kaki tangan dari kubu pelaku. Dugaan bahwa oknum polisi yang menawarkan uang damai itu adalah utusan pelaku lantaran saat kubu Petrus membongkar penyekapan, pihak pelaku mengklaim mereka memiliki polisi sendiri. Mereka bahkan mengatakan memiliki polisi sendiri dan meminta kami menunggu, ujar Petrus. Petrus menjelaskan kasus penyekapan ini berawal dari persoalan limbah perusahaan yang dipermasalahkan kepada korban pekerja. Ia menuturkan, korban sempat menjual limbah tersebut senilai sekitar Rp700.000. Namun pihak perusahaan kemudian meminta pengembalian uang sebesar Rp500.000. Karena korban tidak mampu mengembalikan sisa Rp200.000, persoalan berkembang hingga melibatkan tuduhan kerugian dalam jumlah besar. Selain Tegar, ada pula karyawan bernama Adit Saputra dan Rafli Jailani yang disekap di gudang percetakan. Menurutnya, pihak keluarga korban Adit sempat menyanggupi pembayaran 50 juta rupiah dengan harapan korban dibebaskan pada tanggal 20 Juni 2026. Namun hingga tanggal 26 Juni, korban tidak kunjung dilepaskan. Keluarga kemudian melapor dan meminta bantuan lembaga bantuan hukum. Lebih jauh, Petrus menyebut kasus serupa diduga bukan pertama kali terjadi di lokasi tersebut. Ia menyebut ada korban sebelumnya yang diduga mengalami eksploitasi kerja selama lebih dari 1 tahun sebelum akhirnya melarikan diri. Sebelumnya ada korban lain bernama Doki yang diduga diperbudak selama 1 tahun 2 bulan tanpa menerima upah dan akhirnya berhasil melarikan diri, kata dia. Pemiliknya sampaikan hal ini biasa ketika melakukan suatu pelanggaran di sini kita pasung. Penyampaian ke kita dan itu terekam CCTV. Jadi hal ini biasa katanya. Bahkan pihak pelaku itu menyampaikan kami ada polisi sendiri, tunggu saja polisi saya. Ya kami tunggu pada waktu itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum ya dari Yayasan Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat itu sudah didatangi beberapa kali oleh oknum kepolisian. Pertama ingin memberikan sejumlah uang sebesar 20 juta, selanjutnya 300, selanjutnya 300 pada beberapa 1 hari yang lalu itu menjanjikan memberikan 1 miliar rupiah. Dan kami tidak mau. Yang menjanjikan itu siapa? Pengusaha? Bukan. Siapa? Mungkin atas perintah pengusaha. Yang pasti datangnya adalah oknum kepolisian. Dari Polres atau Polda? Kemungkinan dari Polres. Anggota Polres. Namanya ingat nggak? Saya tahu persis orangnya tapi saya tidak sebutkan namanya. Ntar kita periksa. Ya, jadi saya tidak sebutkan nama. Yang pasti mereka membujuk rayu untuk perkara ini diselesaikan. Dan itu di pertama kejadian itu ada atas nama siapa yang berkacamata itu? Si Albert. Si Albert itu begitu juga, Pak. Jangan sampai ada media yang lain. Kami akan bayar. Bapak minta berapa? Kami bilang kami tidak minta apa-apa. Kami minta pertanggungjawaban secara hukum terhadap korban. Seperti itu. Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal yang turut mendampingi kepulangan Tegar ke rumahnya menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini. Ia mengultimatum jangan sampai kasus ini diintervensi dengan adanya pemberian uang. Iqbal menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta proses hukum berjalan sesuai aturan. Jangan sampai ada intimidasi maupun upaya penyelesaian melalui pemberian uang.
Saya juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo yang berpesan bahwa tidak boleh ada kekerasan terhadap rakyat. Presiden meminta agar seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku, ujar Iqbal. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum pengusaha ini akan diproses secara hukum. Saya akan bertemu dengan Kapolri, bahkan kalau perlu dengan Kapolda dan Kapolres. Saya datangi Kapolresnya untuk bersungguh-sungguh. Apalagi jangan mencoba-coba mengintimidasi atau mengiming-imingi uang. Dan yang ketiga, tentu salam dari Bapak Presiden Prabowo yang tadi menyampaikan pada saya tidak boleh ada kekerasan kepada rakyatnya. Karena Pak Prabowo sangat cinta kepada rakyatnya, apalagi terhadap orang kecil. Pak Prabowo berpesan harus dilakukan tindakan hukum sesuai prosedur. Jangan lupa subscribe ya.